Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Shalom. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Yuk, hari ini kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Sama-sama kita bangkit berdiri ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Bab. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke, yuk kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita hari ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online, tapi kiranya Engkau terus pimpin kami, ibadah kami, supaya kami boleh terus mengikutinya dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau tetap memuji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Segala raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan.
Adik-adik boleh duduk yang manis. Kita mau mempersiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus kupanggil. Halo adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita punya kesempatan mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena saat ini Engkau memberikan kami kesempatan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, biar Engkau boleh memberikan kami hikmat juga pengetahuan supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang satu tokoh Alkitab ya, yang mungkin adik-adik jarang dengar. Nah, tapi kita mau belajar sama-sama dari tokoh Alkitab ini. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau bacain ayat firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yosua pasal 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Dabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Adik-adik, tadi kita baca ada siapa satu tokoh namanya? Iya, namanya Akan. Ya, Akan ini dia adalah satu orang, sebenarnya dia ikut berperang sama orang Israel. Nah, tapi adik-adik, waktu dia berperang sama orang Israel, Tuhan kan memimpin orang Israel sampai orang Israel bisa menang perang lawan orang Kanaan. Wah, adik-adik, jadi orang Israel itu sudah menang perang, lalu kemudian mereka masuk ke dalam kotanya, kemudian mereka mau ambil ya beberapa barang yang Tuhan kasih mereka ambil. Nah, tapi masalahnya adik-adik, si Akan ini dia tahu kalau ada barang yang tidak boleh dia ambil. Nah, adik-adik, tapi apa yang dilakukan oleh Akan? Akan dia lihat jubah. Ya, kalau jubah itu sekarang kayak jaket, ya kayak jaket, ya jas, yaitu yang besar, yang bagus. Ya, si Akan ini lihat jubah itu bagus. Terus dia lihat ada juga ada apa? Ada emas, ada juga uang banyak sekali. Wah, adik-adik, matanya langsung ya berubah jadi mata duitan ya. Dia lihat duitnya banyak, wah dia mau ambil. Lihat emasnya banyak, wah dia mau ambil. Lihat jubahnya bagus, dia mau ambil juga. Akhirnya diambil nggak adik-adik? Akhirnya si Akan ini dia ambil jubahnya yang bagus itu, terus si Akan ini dia ambil uangnya yang banyak, terus si Akan ini dia ambil
emasnya yang banyak, lalu kemudian dia simpan di kemahnya. Nah, adik-adik, waktu itu bangsa Israel, mereka masih tinggal di kemah. Nah, terus gimana cara Akan simpannya? Nah, di dalam kemahnya, adik-adik, itu si Akan gali tanah. Si Akan ini gali tanah, terus barang-barang yang tadi udah diambil, ya yang jubah bagus, uang banyak, emas, semuanya dimasukin ke dalam tanah. Ya terus ditutup lagi. Ya, habis dimasukin ditutup lagi. Nah, tapi dia bilang mungkin sama temennya ya, jangan bilang-bilang ya kalau saya ambil barang itu. Nah, adik-adik, mungkin teman-teman si Akan ini waktu lihat, ya sudahlah, si Akan udah bilang jangan kasih tahu. Ya udahlah, mereka nggak kasih tahu. Terus juga adik-adik, mungkin ada orang lain yang lihat si Akan ini kayaknya agak beda gayanya ya. Sekarang kelihatannya dia ada menyembunyikan sesuatu. Nah, adik-adik, tetapi orang Israel nggak ada yang kasih tahu ke Yosua. Ya, orang Israel nggak ada yang kasih tahu ke Akan. Akan itu harusnya nggak boleh kamu ambil. Ya, nggak ada. Jadi orang Israel nggak ada yang ngomong sama Akan. Jadi Akan diem-diem aja. Nah, adik-adik, pada satu kali ketika bangsa Israel ya dia mau perang lagi, ya sebelumnya kan dia menang. Sekarang dia mau perang lagi. Tapi kali ini lawan kota Ai mereka kalah, adik-adik. Mereka kalah, lalu kemudian mereka mundur. Nah, adik-adik, ketika mereka mundur, si Yosua ini ya pemimpin orang Israel, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa bangsa Israel kalah? Ya, si Yosua berdoa sama Tuhan. Nah, adik-adik, tahu nggak jawaban Tuhan apa? Tuhan jawab begini. Kamu coba cari ya di bangsa Israel, ada orang-orang yang tidak kudus. Wah, adik-adik, lalu kemudian si Yosua ini pun mulai mencari ya siapa yang Tuhan maksudkan itu. Nah, ternyata adik-adik, ketahuanlah si Akan. Ternyata si Akan ini diambil barang-barang yang nggak boleh diambil. Si Akan ini diambil barang-barang yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, jadi si Akan ini dia mengambil barang yang sebenarnya itu adalah punya Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kalau kita mau bilang, si Akan ini dia apa? Mencuri barang-barang yang harusnya punya Tuhan. Nah, adik-adik, itu adalah dosa ya di hadapan Tuhan. Dan Akan akhirnya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus ya belajar dari Akan. Akan mengambil barang yang seharusnya punya Tuhan. Nah, itu namanya mencuri dari Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar apa? Berarti kita harus tahu ya, barang yang punya Tuhan itu nggak boleh kita ambil. Barang punya Tuhan, ya kita kasih ke Tuhan. Jangan kita ambil, jangan kita pakai, jangan kita simpan. Nah, adik-adik, kalau langsung tanya, barang buat Tuhan tuh apa aja sih? Nah, kira-kira apa aja adik-adik? Nah, langsung kasih beberapa contoh. Ya, misalnya uang persembahan. Nah, adik-adik, uang persembahan itu punya Tuhan. Ya, jadi waktu adik-adik misalnya dulu waktu datang ke gereja, kemudian dikasih uang persembahan, nah itu uang punya Tuhan. Nah, sekarang mungkin adik-adik ada juga dikasih uang, tapi disuruh ini adalah uang persembahan. Nah, berarti itu punya Tuhan. Nah, adik-adik gak boleh uang persembahan dipakai buat jajan. Ya, uang persembahan dipakai buat simpan di tabungan, nanti beli sesuatu yang lain. Nah, itu nggak boleh. Itu termasuk seperti yang dilakukan sama si Akan ini, yang mencuri dari yang harusnya punya Tuhan. Terus apalagi adik-adik mengambil sesuatu yang punya Tuhan selain uang persembahan? Uang perpuluhan. Ya, uang perpuluhan juga itu punya Tuhan. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik punya uang sekian, lalu adik-adik sudah bilang ini uang mau buat Tuhan, kasih ke Tuhan, ya
sudah, jangan dipakai buat yang lain-lain. Nah, jadi kalau adik-adik sudah khususin uang, udah ditentuin ini buat Tuhan, jangan diapa-apain lagi, kasih ke Tuhan. Apalagi adik-adik, misalnya adik-adik ketika lagi ibadah, ya lagi ibadah sekolah minggu, ya adik-adik kan tahu ini waktunya buat Tuhan, tapi adik-adik pakai buat yang lain, misalnya sambil main game, ya, lalu kemudian misalnya sambil kerjain yang lain. Nah, adik-adik sebenarnya, ya adik-adik, jadi itu adalah contoh ya daripada mengambil miliknya Tuhan. Jadi adik-adik gak boleh ya kita mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Barang-barang yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Nah, jadi ketika Tuhan sudah lakukan itu, jangan kita ambil. Nah, jadi kita harus kasih itu sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita, Tuhan titip panggil kita kasih ke Tuhan. Kalau misalnya Tuhan udah bilang jangan ambil, ya jangan diambil. Ya adik-adik, jadi kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang tahu ya, mana barang yang harusnya kita kasih Tuhan. Kalau tadi adalah uang persembahan, uang perpuluhan, nah itu kita kasih ke Tuhan. Nah, jadi adik-adik kita bisa ya belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab namanya Akan. Karena apa? Dia mengambil ya barang yang punya Tuhan. Dia mengambil dan menyimpan barang yang harusnya dikhususkan untuk Tuhan. Nah, jadi kita tidak boleh ya seperti Akan ini. Jadi adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan berkat-berkat kepada kami. Kami boleh ada kecukupan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami hari ini belajar supaya kami boleh memberikan apa yang Engkau sudah khususkan untuk kami berikan kepada Engkau. Dan kami juga tidak mengambil barang-barang yang seharusnya itu adalah milik-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada perintah-Mu, yang setia kepada Engkau, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause. Yuk sama-sama kita mau meresponi firman Tuhan ini. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian taat. Dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Ya. Oke adik-adik. Nah, bulan lalu ada teman-teman atau kita nih yang ulang tahun. Yuk, kita lihat ya cuplikannya siapa aja yang ulang tahun.
Nah, itu dia teman-teman kita atau sekita yang ulang tahun. Yuk sama-sama kita mau berdoa untuk mereka ya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang bulan lalu usianya bertambah 1 tahun. Kiranya Engkau yang terus pimpin mereka, Engkau yang terus jamah mereka, Engkau berkati pertumbuhannya, Tuhan berkati sekolahnya mereka, Tuhan berkati papa mamanya juga. Tuhan kiranya mereka terus seturut dengan perintah-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu, kiranya Engkau berkati kegiatan kami selanjutnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selesai sudah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Bye-bye.